Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pengurus Pokjar, mahasiswa UT ya. Ya, di sini saya ingin menyampaikan informasi tentang ujian ya untuk masa 2022.2 ya. Ya, kita juga baru rapat tadi pagi ya. Oke, ya di sini mahasiswa UT wajib tahu ya dan pengurus Pokjar juga wajib tahu nih info ujian masa 2022.2. Oke, kami ya meminta ya harap video ini ditonton sampai habis, didengarkan sampai habis dan dipahami agar baik pengurus Pokjar maupun mahasiswa tidak gagal paham ya dalam menangkap informasi yang kami berikan. Oke, di sini untuk prinsip penyelenggaraan UAS dan TAP ya semester 2022 garis miring 23.1 atau yang sering kita sebut dengan 2022.2 ya sekarang. Oke, di sini untuk penyelenggaraan UAS dan TAP itu didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pasti ya kita harus menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Yang kedua, yang pasti ini tidak akan merugikan mahasiswa ya. Karena informasi ini sudah kita sampaikan di jauh-jauh hari. Jadi mahasiswa ya harap dipersiapkan nih waktunya untuk mengikuti ujian ya. Apakah nanti harus izin ya. Jadi harus dipersiapkan waktunya untuk mengikuti ujian. Oke, selanjutnya juga secara operasional ini bisa dilaksanakan ya. Kami juga dengan pengurus Pokja nanti akan selalu berkoordinasi ya. Dan juga informasi ini tolong juga disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa lain ya untuk menonton video ini dan menyimak penjelasannya. Jadi jangan sampai nanti banyak yang protes tidak tahu gitu kan, padahal informasi ini sudah kita berikan di jauh-jauh hari ini. Oke, ya ujian akhir semester di 2022 sekarang ya titik 2 di sini dilakukan melalui 4 skema layanan ya. Jadi nanti kita ada ujian tatap muka, UTM ya atau UTM, ujian take home exam, THE. Yang ketiga, yang C-nya ujian online mata kuliah ya, UO MK. Dan selanjutnya juga ada ujian TAP, UO TAP ya. Ini untuk yang mahasiswa yang mengambil mata kuliah TAP. Oke, ya ini untuk jadwal pelaksanaan UAS. Ya, jadwal pelaksanaan UAS di 2022.2 ya. Ya, di mana ujian tatap muka UTM ini di hari pertama ya, hari pertama itu dilakukan di tanggal 17 Desember 2022 ya. Sedangkan hari keduanya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Jadi mahasiswa harus siap-siap nih di ujian untuk ujian tatap muka itu di tanggal 17 dan 18 Desember ya, sesuai jadwal nanti di KTPU-nya ya. Ini ada jamnya ya. Jadi kita adalah di WIB ya. Jadi harus sesuaikan nih kita di Kalimantan Barat ini WIB. Oke, UTM ini juga ya nanti akan dijelaskan kembali nanti UTM tentang UTM. Lalu kita nanti ada ujian online. Kalau ujian online ini rentang waktu. Kalau tadi sudah ditetapkan ya UTM itu tanggal 17-18, tapi kalau ujian online ini nanti akan kita bentuk kembali ya dari UT Pontianaknya yang membentuk. Kalau di UT lain yang membentuk ya. Ini kalau khusus untuk UT Pontianak yang membentuknya. Jadi rentang waktu ujian online ini dari tanggal 6 Desember sampai 31 Januari 2023 ya. Jadi nanti jadwalnya ini akan menyusul di mana mahasiswa ujiannya ya, lokasinya, sesi berapa nanti
akan kita sampaikan di grup mahasiswa. Jadi mahasiswa ya sangat diharapkan ya aktif nih melihat grup ya, membaca-baca informasi-informasi yang ada di grup mahasiswa. Jangan sampai hanya numpang lewat saja pesannya. Kebanyakan mahasiswa udah lihat, udah dibaca tidak, ditonton tidak itu kan. Oke ya. Ini kalau UO itu ada 4 sesi ya, sama dengan semester yang lalu ada 4 sesi dari jam 8 sampai jam 16.30 nih waktu setempat. Jadi kita karena kita WIB ya kita waktunya sama. Ya selanjutnya juga ada ujian online TAP ya. Kalau ujian online TAP ini untuk yang khusus yang mengikuti atau yang meregistrasi mata kuliah TAP ya. Itu rentang waktunya juga dari 6 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2023 ya. Jadi kalau TAP ini hanya ada 2 sesi ini. Ya, mahasiswa harus dihafal ya. Ini sesi 1 itu jam berapa, sesi 2 itu jam berapa ya. Jadi harus dihafal. Ini juga melalui WhatsApp ya, melalui online. Dan juga kita yang selanjutnya ada UAS take home exam nih. Ya, UAS THE. Ya, UAS THE ini untuk program S1 atau diploma itu dimulai dari tanggal 19 sampai 31 Desember 2022. Sedangkan yang program magister 20 Desember sampai 11 Januari 2023. Kalau untuk yang S3 dari 21 Desember 2022 sampai 4 Januari 2023 ya. Ini semua tergantung dari jadwalnya mata kuliahnya masing-masing ya. Nanti bisa dilihat di KTPU ya. Ingat KTPU, kartu tanda peserta ujian. Oke. Ya, yang ketiga ini tentang pelaksanaan UTM ya. Ujian tatap muka itu dilaksanakan hanya untuk mahasiswa program diploma dan sarjana. Jadi yang S2 dan S3 itu tidak ada ujian tatap muka ya. Ya, bentuk pelaksanaan UTM itu soalnya berupa tes objektif atau pilihan ganda, di mana setiap naskah dan LJU sudah dilengkapi dengan identitas peserta ujian. Jadi mahasiswa tidak perlu repot-repot lagi nanti untuk menulis namanya ya. Jadi mahasiswa cukup nanti menandatangani LJU-nya saja ya, kecuali untuk mahasiswa yang numpang ujian itu menggunakan LJU biasa. Jadi nanti mahasiswanya harus melingkari dulu untuk namanya, tanggal lahirnya, kode mata kuliah yang diikuti ya. Tapi kalau yang normal-normal saja, yang aman, yang sesuai tempat ujiannya, itu langsung sudah ada identitas mahasiswa. Yang kedua, pelaksanaan ujian UTM-nya dilaksanakan secara tatap muka di lokasi-lokasi ujian yang sudah ditentukan oleh UPBJJ UT ya. Jadi nanti kita kalau untuk yang UTM ini ada 15 kabupaten kota ya. Nanti akan kita lihatkan. Ya, selanjutnya daftar dan jadwal mata kuliah melalui layanan skema UTM. Nih, tercantum pada kartu tanda peserta ujian ya. Di mana kartu peserta ujian ini dapat diunduh nantinya ya di sia.ut.aj.id melalui akun mahasiswa masing-masing. Ya, jadi mahasiswa wajib tahu nih akunnya. Jangan sampai enggak tahu kan karena tadi diregistrasikan oleh pengurus Pokdar sampai-sampai mahasiswa juga tidak tahu kan cara mengunduh KTPU-nya ya. Jadi ini juga ada jadwalnya ya untuk mengunduh KTPU itu dimulai nanti tanggal 11 November sampai 16 Desember 2022 ya. Ya, jangka waktu pengerjaan UTM itu paling lama 90 menit ya. Jadi ini tadi pilihan ganda dan dikerjakan selama 90 menit sesuai tadi jadwalnya ya. Oke, ini dilihatkan lagi tadi jam ujian UTM per hari ya. Hari pertama itu di hari Sabtu 17 Desember. Hari kedua Minggu 18 Desember 2022. Ini jam ujiannya kalau jam 11 ya.
Nanti dilihat saja sesuaikan dengan, karena kan bisa saja yang jam 1.3-nya ada UO mata kuliahnya gitu ya, tapi yang untuk memastikan itu harus lihat di KTPU-nya ya. Oh, saya UTM-nya mata kuliah A, B, C. UO mata kuliahnya mata kuliah A, B, C. Yang THI-nya mata kuliah A misalnya. Ya, jadi dilihat nanti di KTPU-nya. Oke. Ya, khusus mahasiswa yang memiliki jam ujian bentrok. Nah, ini kan masih banyak juga mahasiswa kan yang meregistrasi mata kuliahnya bentrok nih. Jam misalnya jam 1.1 ada 3 mata kuliah misalnya. 1.1-nya ada 3 atau ada 2 gitu kan. Ya nanti itu mata kuliah yang bentrok, misalnya ada 3 mata kuliah bentrok, berarti satunya untuk UTM ujian tatap muka, 2-nya nanti pindah ke ujian online mata kuliah ya. Jadi yang mata kuliah yang bentrok tersebut akan dialihkan secara otomatis oleh sistem aplikasi ke skema layanan UO ya. Bukan larinya ke THE, enggak, tapi larinya ke UO. Ya, selanjutnya khusus mahasiswa layanan luar negeri UTM ini enggak ada nih. Ya, kalau yang luar negeri tidak ada UTM. Di mereka melalui skema layanan online ya, ujian online. Nah, selanjutnya ya informasi nanti lengkap tentang pelaksanaan UTM akan disampaikan lewat surat edaran ya. Nanti ada dari rektor juga mengirimkan surat ke mahasiswa, tapi mirip-mirip dengan ini, cuman bahasanya ke bahasa mahasiswa gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan lagi, tapi yang untuk jelasnya ya mahasiswa harus nonton ya video ini gitu kan. Oke, ini contoh ya. Ini contoh dari kartu tanda peserta ujian ya. Nanti di sini ada masanya, NIM-nya, UBJJ mana ya, program studi, tempat ujian, lokasi ujiannya nanti ada. Ini harus diperhatikan tempat ujiannya ya. Jadi gini, ya mahasiswa ya di SIA itu kan sudah ketahuan ya mana tempat ujiannya. Jadi nanti mahasiswa segera laporkan itu untuk misalnya kok enggak sesuai nih Pak, saya ada di Kapuas Hulu, kok saya ujiannya di Kota Pontianak. Saya mau numpang ujian di Kapuas Hulu ya. Artinya nanti ya ujiannya harus numpang ujian, lapor ke PJ-nya dulu ya. Nanti PJ-nya akan melaporkan ke petugas numpang ujian ya. Untuk nanti kita kan harus menggandakan naskahnya ya. Jadi harus segera nih. Nanti ada batas waktu kapan sih bisa melakukan numpang ujian itu ya. Oke. Nah, ini contohnya misalnya jam pertama pukul sekian ya, di hari pertama tanggal 17 Desember ini mata kuliahnya ya. Hari kedua ini mata kuliahnya. Jadi ya tadi mahasiswa harus diperhatikan ini ya tanggal 17 dan 18. Jadi ya ini informasinya sudah diberikan dari jauh-jauh hari ya. Jadi mahasiswa ya bagaimana nanti misalnya tanggal 17 ada pekerjaan lain ya harus izin lah paling tidak ya. Karena memang ya UT ujiannya seperti ini kan Sabtu Minggu. Dulu malah Sabtu Minggu Senin ya. Waktu masih sebelum Covid ya, tapi setelah Covid kita kan larinya ke THE ya. Jadi sekarang karena udah new normal ya, udah Covid itu udah mulai hilang. Jadi ya ujian kita sudah kembali lagi ke sebelumnya, walaupun masih ada juga mata kuliah yang THE. Oke, jadi ini persiapkanlah dirinya ya di hari-hari ini nih, karena ujian THE ini ya, ini tidak ada ujian susulan ya. Oke, ini dulu nih. Ini tempat ujian tatap muka ya. Ujian tatap muka kita ada 15 kabupaten kota ya. Ada di Kuburaya, Singkawang, Kota Pontianak, Bengkayang ya, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Pontianak, Sambas, Sanggau, Skadau, Melayu Raya, Sintang, dan Melawi ya. Ini dilihat nih udah tempat ujiannya. Oke. Oke. Ini pengajuan tempat numpang ujian paling lambat itu H-15 ya, bukan lambat ya, tapi paling lambat
15. Berarti di tanggal 2 Desember 2022 ya. Ini salah tulis ya. Oke, paling lambat H-15. Ya, khusus untuk numpang ujian ke luar negeri ya. Paling lambat itu 1 bulan sebelum ujian. Jadi kalau mahasiswa yang ingin menumpang ujian ke luar negeri, itu paling lambat 1 bulan sebelum ujian. Oke, ya pelaksanaan UAS THE ya. Tadi gini, sebelumnya tadi kalau yang ingin numpang ujian ya, kalau misalnya ke luar negeri, ya kita akan lihat ada ndak tempat ujiannya. Kalau ndak ada ya tidak bisa juga numpang ke luar negeri gitu kan. Kita harus lihat, oh ada nih lokasinya. Kalau ada silakan numpang ke luar negerinya. Atau di tempat lain lah, di kota lain misalnya. Oh, di sini ada tempat ujian. Jadi boleh numpang ke tempat ujian berikut ya. Ya, ini selanjutnya pelaksanaan UAS THE nih. Ya, THE masih ada ya. Jadi masih ada UAS THE, tapi sudah mulai berkurang jumlah mata kuliah yang UAS THE. Jadi ya, bentuk pelaksanaan ujiannya ya yang tadi kan kalau untuk yang UTM itu objektif ya, pilihan ganda. Tapi kalau yang THE ini bentuknya adalah bukan tes objektif, melainkan berupa tes uraian, tugas, proyek, atau bentuk lain yang mengukur kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial suatu mata kuliah dalam sebuah konteks. Yang kedua, pelaksanaan ujian ini dilakukan melalui skema THE, di mana jawaban mahasiswa dikerjakan mahasiswa di tempat domisili ya, yang ada sinyal. Jangan sampai nanti karena domisilinya tidak ada sinyal, alasannya nanti tidak ada sinyal ya, tapi paling tidak di dekat domisilinya ya. Jadi mahasiswa harus usaha untuk mencari sinyal ya, agar dapat mendownload naskah, mengunduh jawaban ya, mengunggah jawaban ya. Jadi itu. Jadi bukan berarti di rumah, benar-benar di rumah itu ya. Kalau rumahnya ndak ada listrik, ndak ada sinyal ya ndak bisa juga itu kan. Jadi harus usaha keluar ya. Kalau untung-untungan kalau memang di rumahnya ada internet, ada jaringan ya, itu ndak masalah ya. Tapi kalau tidak ada ya harus usaha. Dan juga ujiannya ini boleh buka buku ya, sama seperti yang lalu. Tapi dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku ya, paling tidak jangan plagiat ya. Jangan plagiat nih, kan karena plagiat itu kan melanggar kode etik ya, akademik ya. Ya, selanjutnya naskah soal dan buku jawaban ujian UAS THE mata kuliah diunduh atau didownload dan diunggah secara online pada laman ya the.ut.ac.id ya. Oke, ya daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan soal UAS THE. Ya ini setiap mata kuliah diujikan dalam 1 hari ya. Jadi dari pukul 00 sampai 24 waktunya. Jadi tidak lintas waktu nih. Misalnya dari jam 10 malam sampai 10 pagi enggak, tapi dari jam 00 sampai jam 24 di hari yang sama. Ya untuk satu mata kuliah diujikannya. Nanti ada batas waktunya itu kan. Diujikannya 1 hari, tapi pengerjaannya hanya 12 jam ya. Oke, khusus bagi mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok. Nah, kalau yang THE ini bentrok dengan mata kuliah lain ya. Misalnya di dalam 1 hari ada 2 mata kuliah, ujiannya yang jamnya sama nih. Ya, yang bersangkutan harus mengunduh ya, jadi mahasiswa harus mengunduh dan mengerjakan soalnya dua-duanya ya, serta mengunggah BJU pada hari yang sama. Jadi misalnya hari Senin ada 2 ujian ya, dua BJU itu harus diunggah di hari Senin itu ya. Jadi pandai-pandai nanti membagi waktunya ya. Jadi downloadnya jangan bersamaan, gantian. Misalnya download materi A dulu, selesaikan, upload. Download materi B, selesai upload. Jangan dua-duanya, nanti waktunya pendek gitu kan. Kan waktu kita panjang nih.
ya, eh, rentang waktu ujiannya kan 24 jam. Rentang waktu pengerjaannya kan 12 jam. Jadi ya gunakan waktu 12 jam itu gitu kan. Jangan sampai nanti berdownload di download secara bersamaan. Nanti waktunya juga akan habis secara bersamaan. Oke, login THE-nya tetap ya di halaman https://the.ut.ac.id ya. Ya, menggunakan password yang terdapat pada KTPU ya. Ingat nih, THE juga menggunakan password. Mau lihat passwordnya, lihat di sianya mahasiswa di KTPU ya. Makanya di awal diingatkan lagi, mahasiswa harus punya akun SIA. Tanyakan ke pengurus pokjarnya atau nanti tanyakan juga, misalnya pengurus pokjarnya pun tidak tahu, itu kan mahasiswa daftar sendiri katanya. Jadi kalau lupa ya silakan tanyakan ke PJ-nya ya. Mumpung masih awal nih, ditanyakan ya. Tanyakan dulu pengurus pokjar. Ya, kalau pengurus pokjarnya tidak tahu ya tanyakan ke PJ-nya bagaimana untuk solusinya. Ya ini ya sama tadi yang 3 belum ya. Daftar dan jadwal mata kuliah melalui skema layanan UAS tercantum pada KTPU. Jadi KTPU ini wajib di download ya tadi karena ada usernya, waktunya ya, ada passwordnya. Oke, ini juga tadi dimulai tanggal 11 November sampai 18 Desember ya. Oke, ya mahasiswa program sarjana dan diploma S2 ya, kalau untuk yang S2 ya, Bapak Ibu yang S2 itu jangka waktu pelaksanaan UAS THE-nya setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah BJU maksimal 12 jam ya. Jadi mau yang program sarjana, program diploma dan S2 itu maksimal waktunya 12 jam pada hari yang sama ya. Ingat nih 12 jam. Memang tadi rentang waktunya dari 00 sampai 24 ya. Waktu maksimal 12 jam dihitungnya waktu kita download naskah itu langsung waktunya mulai itu kan. Nanti sampai 12 jam ke depan baru habis waktunya. Jadi kalau udah habis waktunya, walaupun masih dalam rentang waktu 1 hari itu, kalau sudah habis 12 jam ya mahasiswa tidak lagi bisa mengunggah jawaban ya. Jadi mahasiswa nih, ini juga ya mahasiswa dapat mengunggah buku jawaban UAS THE yang telah dikerjakan. Mahasiswa memastikan BJU yang sudah diunggah terbaca dengan jelas dan sesuai dengan mata kuliah yang diikuti ya. Jadi gini, mahasiswa dapat mengunggah BJU ini ya, mahasiswa harus unduh dulu ya, mengunduh dulu soalnya. Kalau tidak diunduh soalnya, dapat soalnya dari mana nih ngerjakannya itu kan? Makanya diunduh dulu, baru mahasiswa bisa mengerjakan, baru bisa di-upload jawabannya ya. Oke, mahasiswa memastikan BJU yang sudah diunggah nih ya terbaca ya. Jadi dipastikan setelah diunggah itu dilihat, oh benar ini kan, jangan sampai nanti ternyata barangnya rusak atau tidak ada gitu kan. Jadi nanti di screenshot saja nantinya ya, di screenshot, oh ini buktinya sudah diupload, ini berarti ada berapa nih kan, ada sudah unggah, habis itu bisa kita lihat, oh ini buktinya, itu juga kita screenshot nanti biar ada bukti mahasiswa, oh sudah upload nih barangnya gitu kan, BJU-nya. Jadi nanti kalau mau komplain ke pusat atau komplain ke UT bisa ya. Jadi jangan sampai nanti tidak ada bukti untuk komplain, karena kalau masalah ini kan semua bisa mengaku ya. Jadi kita harus ada bukti ya. Oke. Ya untuk program doktor, kalau untuk program doktor ini agak lebih beda ya jangka waktu pelaksanaan UASnya. Setiap mata kuliah mulai dari mengunduh ya soal hingga mengunggah BJU UAS THE maksimal itu 7 hari, paling lama 7 hari. Mahasiswa dapat mengunggah BJU UASD yang telah diselesaikan. Tadi maksimalnya 7 hari ya. Ya, yang selanjutnya yang E, pengaturan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan UAS THE.
setiap mata kuliah termasuk mengunduh soal dan mengunggah buku jawaban UAS THE itu dikendalikan langsung secara otomatis oleh sistem aplikasi, ya, bukan UT Pontianak, ya, tapi memang langsung dari sistem pusat, ya. Apabila mahasiswa tidak mengunggah buku jawaban dalam jadwal dan waktu yang telah ditentukan, ya, misalnya tadi 12 jam harinya itu, ya, sebagaimana dijelaskan pada huruf 4 B, 4C dan D, ya, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS THE. Jadi kalau yang tidak melakukan unduh atau apalagi tidak mengunggah jawaban itu dianggap sesuai waktunya, dianggap tidak mengikuti ujian. Oke, ini contoh, ya. Ini bukan contoh, ini memang jadwal kegiatan UAS THE, ya, untuk program diploma dan sarjana. Ya, nanti silakan aja dibaca, ya. Ini waktunya jam dari 00 sampai jam 23. Ini untuk unduh naskah nih. Jadi kalau untuk mengunduh naskahnya jangan sampai lewat di jam 23.00, ya. Kalau lewat ya mahasiswa tidak bisa mengunduh naskah. Sedangkan kalau untuk mengunggah jawabannya itu dari 00 sampai 24. Ingat, tapi itu rentang waktu, ya. Ini rentang waktu. Oke. Jadi tadi kan batasnya pengerjaannya hanya 12 jam, ya. Kalau kita ngerjakannya jam 7 pagi berarti terakhir mengupload jawabannya jam 7 malam. Kalau mulai jam 00 kita udah unduh naskah berarti jam 12 siang berakhir, ya. Itu untuk yang 12 jamnya, ya. Jadi batas waktu pengerjaannya. Oke, ini diploma, ya, sama, ya. Diploma dan sarjana minggu keduanya ini tanggal-tanggalnya diingat, ya. Tanggal sekian-sekian. Oke, ini untuk program magister sama juga tadi, ya, unduh naskahnya sampai dengan 23.00, ya. Paling lama nih 23.00 nih unduh naskahnya. Ya, kalau unggah jawaban sampai jam 24 tergantung tadi mulainya, ya, 12 jam tadi itu. Oke, kita lanjut saja. Ini nanti bisa dibaca, ya, yang program magister, ya, S2, ya. Yang pengurus Pokja yang ada mahasiswa S2-nya itu tolong diingatkan. Jangan sampai lupa, ya. Oke, ini untuk program dokter, ya. Dia dari Rabu ke Selasa, misalnya tadi kan 7 hari kan. Oke, ini untuk yang program dokter dilihat saja. Oke, ini ada ketentuan mengerjakan soal UAS THE. Mahasiswa harus mengunduh sendiri nih, ya. Jadi harus unduh sendiri naskahnya, langsung naskah soal dari aplikasi THE pada laman the.ut.ac.id sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang tertera pada KTPU UAS THE-nya, ya. Jadi ingatkan lagi nih KTPU, ya. KTPU downloadnya di sia.ut.ac.id, ya. Jadi KTPU ini berfungsi nanti, oh lihat, oh ini mata kuliah yang saya ujiankan. Nanti kalau kita masuk ke THE, oh ini benar nih mata kuliahnya yang saya ujiankan, ya. Selanjutnya mahasiswa dapat mengunduh soal UAS berupa beberapa kali dengan catatan waktu counter akan dihitung pertama kali pada file diunduh pada sistem. Jadi yang tadi mulainya 12 jam itu mulai dari file diunduh, ya. Tapi ingat kan batas kita sampai jam 24.00. Kalau mahasiswa download naskahnya jam 10 malam, ya hanya batas pengerjaannya hanya 2 jam, tidak sampai 12 jam. Karena batas tadi di hari yang sama itu, ya. Jadi hanya 2 jam dari 10 sampai jam 24, ya. Oke, mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU, ya. Jadi tidak dapat mengupload BJU UAS THE-nya tanpa mendownload dulu tadi kan naskah soalnya. Jadi download dulu baru bisa dikerjakan. Oke, baru bisa di-upload jawabannya. Mahasiswa menulis dan mengerjakan jawaban dalam BJU UAS THE. Ya, BJU yang diunggah harus sama kode mata kuliahnya dan nama mata kuliahnya dengan soal yang diunduh dari laman. Jadi dicek nih, Pak, kok enggak sesuai gitu kan. Juga setelah kita upload jawaban kita juga itu
dicek kembali ya. Karena mahasiswa kadang yang diupload beda dengan yang maunya gitu kan. Maunya mata kuliah A ternyata diupload mata kuliah B atau yang lain-lain yang diupload. Makanya setelah diupload dicek kembali dengan mengklik lihat BJU gitu ya. Jadi nanti lihat BJU sudah tampil di screenshot. Oh ini tampilannya gitu kan. Sudah unggah itu juga di screenshot. Itu untuk bukti nanti kalau misal ada masalah ya. Jadi nanti baru bisa diunduh di laman http titik dua garis miring the.uct.ac.id. Ya ini bentuk KTPU ya untuk UAS THE. Nah ini nanti ada jadwal pengerjaan, waktu ujian ya. Jadi di sini ada sandi. Kalau ini contohnya sandi kebetulannya sama itu ya. Biasanya berbeda-beda ya. Tapi enggak apa, nanti bisa sama bisa berbeda ya. Mudah-mudahan sama semua ya kalau untuk yang THE. Oke. Ini ada ketentuan-ketentuannya, silakan nanti dibaca ya. Ya, ini untuk tata tertib UAS ya. UAS THE mengunduh naskah tadi kan hampir samalah dengan yang saya sampaikan tadi nih ya. Mengisi nanti itu ada mengisi ini ya, mengisi ada menandatangani identitas pada cover BJU ya, mengisi dan menandatangani surat pernyataan, mengunggah cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik maksimal 12 jam ya. Jadi walaupun rentang waktunya pengerjaannya 24 jam tapi mengerjakannya waktunya hanya 12 jam waktunya ya. Mentaati tata tertib peserta UAS THE ya. Ya peserta UAS yang tidak diperbolehkan mengikuti UAS di luar mata kuliah dan di luar jadwal kan. Kalau tidak ada ya tetap tidak akan masuk ya. Jadi akan dibatasi oleh sistem. Mengunggah ini juga tidak akan bisa nih mengunggah BJU tanpa mengunduh dulu naskahnya ya. Habis itu mengunggah BJU dia lebih dari 12 jam. Dari waktu mulai unduh udah lewat 12 jam itu juga mahasiswa tidak bisa lagi mengunggah jawabannya ya. Oke. Memberikan naskah kepada orang lain ya, menerima dan memberi bantuan, mengerjaan ya. Itu juga tidak boleh mencontek, menyalin ya. Jadi kita harus ya ada rasa malu ya. Karena kan kita harus memiliki kebanggaan nantinya. Oh ini saya kerjakan sendiri dengan nilai yang tinggi nih. Itu kebanggaannya lebih jauh, lebih nikmat ya dibandingkan nilai tinggi tapi dikerjakan oleh orang lain ya. Ini menyebarluaskan jawaban juga tidak boleh ya. Menggunakan jasa orang lain, melakukan tindakan tidak terpuji lainnya dan bertentangan dengan peraturan akademik universitas terbuka ya. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi akademik nilai E untuk mata kuliah terkait atau seluruh mata kuliah pada semester berjalan ya. Jadi itu untuk pelanggarannya. Ini contoh buku jawaban ya. Jadi ini covernya. Contoh cover seperti ini. Ya ini surat pernyataan juga ya. Jadi covernya juga tadi harus ditandatangan, nama mahasiswa, nomor induk, tanggal lahir, kode mata kuliah, program studi, nama UPJJ ya. UPJJ kita UPJ UT Pontianak ya. Hari apa, tanggal UASDH-nya, tanda tangan ya. Lalu ini surat pernyataan juga sama. Sini isi identitas dan ditandatangani. Oke, disampaikan kembali ya. THE ini untuk semester ini tidak ada susulan. Ya, jadi jangan sampai nanti mahasiswa telat upload ya. Artinya kalau telat upload ya udah tidak ada solusi ya. Walaupun telat 1 detik, 2 menit, misalnya katakan satu menit. Yaitu kalau sudah telat ya tidak ada solusinya. Solusinya adalah mengulang mengulang di semester selanjutnya atau selanjutnya itu kan asalkan masih ada cukup SKS-nya ya dengan membayar lagi registrasi ya. Jadi tidak ada susulan. Oke, makanya mahasiswa harus tahu nih, taati tanggal-tanggalnya ya. Yang kedua, login THE nih ya, yang harus diingatkan nih. Ya, login THE, password loginnya ke laman THE itu tertera di KTPU. Jadi tadi kan sudah dilihatkan
KTPU-nya. Kalau tadi bingung, kembali aja ke video sebelumnya ya, di menit sebelumnya ya. Itu ada passwordnya ya. Jadi ada password untuk THE itu di KTPU ya. Jam ujian, setiap jam ujian mata kuliah diujikan dalam 1 hari ya. Mata kuliah bentrok diujikan pada hari yang sama. Mau bentrok 3 mata kuliah, tiga mata kuliahnya juga dikerjakan di hari yang sama dan harus di-upload di hari yang sama ya. Jangka waktu unduh naskah dan unggah BJU, kalau yang tadi program diploma S1 dan S2 itu maksimal 12 jam pada hari yang sama, mulai dari mahasiswa mengunduh soal ya, mendownload soal. Dan batas waktunya juga kalau tadi kan kalau sampai jam 24.00. Jadi kalau mahasiswa unduh naskahnya di jam 10 malam, ya hanya 2 jam yang untuk pengerjaannya. Jadi sampai jam 24, 2 jam saja jadinya. Kalau untuk program doktor S3 itu maksimal 7 hari ya. Oke. Ya, mahasiswa yang tidak unggah BJU ya, ingat nih. Mahasiswa yang tidak unggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan dianggap tidak ikut UAS. Jadi THE, ingat nih, THE tidak ada susulan ya. Jadi mahasiswa harus taat dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan ya. Oke, itu untuk THE. Selanjutnya pelaksanaan ujian online mata kuliah. Oke, ujian online mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk tes objektif atau pilihan ganda ya. Jadi mata kuliah ini tidak ada uraian, tidak ada esainya. Sama dengan UTM, ujian tatap muka ya. Ini pilihan ganda atau tes objektif ya. Ujian online mata kuliah dapat diakses nih melalui suwo.ut.ac.id ya. Dengan ini lagi nih, dengan password. Nah, kan di mana mendapat password? Passwordnya nanti tercantum pada KTPU ya. Jadi diingatkan lagi nih, tidak bosan-bosan kami mengingatkan mahasiswa harus memiliki atau bisa mengakses akun SIA-nya masing-masing ya. Jangan terlalu tergantung ke pengurus Pokjar ya. Jadi mahasiswa biar tidak saling menyalahkan ya, jadi mahasiswa harus tahu ya mengakses SIA-nya. Oke, jadi kalau untuk password ujiannya nanti ada di KTPU. KTPU-nya dapat di mana? Dapatnya di SIA mahasiswa. Oke. Oke, jangka waktu pengerjaan ujian online tatap muka ini juga ujian online mata kuliah itu juga sama ya dengan UTM 90 menit ya. Jadi waktunya hanya 90 menit. Sesi ujian online mata kuliah per hari ujiannya sebanyak 4 sesi. Kalau UTM tadi 5 sesi, sedangkan kalau ujian online ini mata kuliah hanya 4 sesi ya. Dari jam 8 sampai jam 16.30 nih waktunya. Nanti mahasiswa tinggal baca saja nih. Jadi jangan sampai nanti lupa kan. Pak, saya sesi 2 jam berapa sih, Pak? Gitu kan. Ya, ini dia jamnya. Kan sesi 3 jam berapa, Pak? Oke, nih. Oke, rentang waktu pelaksanaan UAS UO mata kuliah ini rentang waktunya dari 6 Desember sampai 31 Januari 2023 ya. Nanti ini kalau untuk waktu dan tempatnya, tanggal, daftar peserta dan lokasi UAS UO mata kuliah akan ditentukan kemudian ya. Jadi nanti tempatnya akan kita tentukan kemudian karena ini kita akan koordinasi lagi di beberapa daerah apakah bisa dilaksanakan ujian online ini ya karena kita tahu kondisi di beberapa daerah kita ada yang tidak bisa dilaksanakan ujian online jadi harus ke kabupaten lain gitu ya tapi mudah-mudahan di kabupaten kota di Kalimantan Barat ini bisa ya jadi mahasiswa tidak perlu jauh-jauh ke kabupaten lain ya. Oke, skema ujian online mata kuliah nih berbasis web ya dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan kami nantinya.
Jadwal diatur oleh kami di UT, serta peserta per ruang ujian hanya maksimal 20 peserta. Nanti akan kita atur ya. Ya, ini juga tadi ujian online ya, melalui web, dan juga ada yang semi online proctoring ya, USOP ya. Ujian semi online proctoring ya. Ya, ini bisa saja dilaksanakan di tempat domisili mahasiswa asalkan adanya jaringan internet yang stabil dengan pengawasan secara virtual atau online oleh petugas UT. Jadi mahasiswa yang nanti misalnya, Pak saya mau ujian USOP saja Pak, itu kan karena saya tidak bisa ujian online nih, boleh nanti ya. Tapi diusahakan semuanya nanti ada di lokasi. Ya, jangan berharap ini dulu nih. Tapi ya kalau bisa usahakan ada di lokasi pada saat ujian ya. Oke. Yang selanjutnya dilaksanakan ya. Ini menggunakan aplikasi Microsoft Teams ya. Jadi USOP ini nanti ujiannya menggunakan aplikasi Microsoft Teams ya. Tadi ini solusi ya, solusi yang tidak bisa ke luar ya. Jadi di mana link dibuat oleh petugas UT dan didaftarkan ke suwo.ut.ac.id. Ini maksimal peserta per ruangan juga diawasi satu petugas ruang virtual ya. Ini untuk syarat ini ya, kalau yang UO mata kuliah yang biasa, yang di sekolah biasanya kitanya itu perangkatnya perangkat sekolah komputer langsung ya dan diawasi. Tapi kalau yang UO USOP ini misalnya mahasiswa ingin ujian yang ini untuk ujian online-nya ya, mahasiswa wajib memiliki dua perangkat ya. Jadi ada dua nih, satu laptop atau komputer ya untuk mengakses ujiannya, dan satu HP atau webcam untuk kamera pengawasnya ya. Jadi laptop atau komputer satu, atau dan satu HP atau webcam. Jadi ada dua perangkat ya. Jadi kalau tidak ada ya jangan minta ujian ini nantinya ya. Kalau misalnya mahasiswa ingin ujian yang ujian semi online proctoring nih. Oke, ini kalau ujian UO proctoring ya, UO proctoring diperuntukkan secara terbatas bagi mahasiswa yang sudah diidentifikasi ketersediaannya mengikut UO online proctoring. UO online proctoring dilaksanakan di tempat domisili. Tapi ini kalau UT Pontianak belum melaksanakannya ya. Jadi kita masih ujian online semi proctoring dan ujian online mata kuliah ya. Jadi ini kalau yang UO proctoring ini masih yang terbatas menggunakan aplikasi ya. Kalau yang UO itu menggunakan web, langsung web saja. Oke, ini contoh kartu tanda peserta ujian ya. Untuk UO itu ini contohnya. Nanti itu ada sandinya ya. Jadi ingat nih mahasiswa wajib 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 tadi kan KTPU. Ya, saya tidak bosan-bosan ya, tidak bosan-bosan mengingatkan lagi ya. KTPU ini wajib di-download untuk peserta ujian. Downloadnya di mana? Di siah.ut.ac.id. Jadi mahasiswa wajib mempunyai akun SIA ya. Kan mahasiswa waktu daftar UT semuanya pakai SIA, akun SIA. Jadi harusnya udah punya kan. Jadi kalau enggak ada tanyakan ke pengurus Pokjarnya ya. Kalau pengurus Pokjarnya enggak tahu, silakan konsultasi ke masing-masing PJW-nya ya. Tanyakan ya. Oke, jadi jangan sampai mahasiswa nanti tidak bisa mendownload KTPU nih. Karena kalau ingin masuk ke UO-nya ya harus ada sandinya ya. Ini sandinya kebetulan sama ya, seharusnya sandinya itu berbeda-beda nantinya. Kalau yang USOP biasanya dia berbentuk Teams ya. Sedangkan kalau yang UO mata kuliah dia ini. Jadi kalau kami di sini memang mengaturnya bukan yang USOP ya. Jadi UO mata kuliah. Jadi yang memang kita mahasiswa ditujukan ke lokasi. Ya, sedangkan kalau yang UO semi proctoring itu ya memang mahasiswa yang tidak berkesempatan untuk ujian ini ujian langsung ya, ujian tatap muka tadi, online tatap muka ya.
Jadi nanti misalnya tidak sempat, kalau memang masih ada rentang waktunya kan tadi dari tanggal eh, 6 Desember sampai 31 Desember 31 Januari itu kalau memang masih ada rentang waktunya kita akan jadwalkan kembali untuk yang USOP ya. Tapi UO mata kuliah kalau mahasiswa tidak datang ya udah tidak bisa lagi kita misalnya kita melaksanakan di Sambas misalnya. Oh, mahasiswa tidak hadir pada saat itu. Pak, saya mau ujian lagi, Pak. UO mata kuliah seperti biasa. Oh, enggak bisa. Itu harus ke Pontianak lapornya itu kan. Dan ujiannya akan disediakan di Pontianak. Enggak bisa kah, Pak, di Sambas? Oh, bisa, tapi menggunakan yang USOP tadi itu kan. Tapi harus lapor ke PJW-nya ya. Jangan sampai tidak lapor. Kalau masih ada rentang waktunya akan kita layani. Oke, yang selanjutnya pelaksanaan ujian online tugas akhir program ya. Ya, bentuk pelaksanaan ujian online ini kalau ujian online tugas akhir program ini untuk mahasiswa yang memang meregistrasi mata kuliah TAP ya. Jangan mahasiswa baru langsung tanya-tanya, Pak, kok saya enggak ada TAP, kok enggak ada TAP? Ya memang kan kalau TAP ini ya harus diregistrasikan mata kuliahnya ya. Jadi ini tugas akhir program ya. Jadi yang meregistrasi mata kuliah TAP ya. Bentuk pelaksanaan ujian online TAP, soal ujiannya berupa tes uraian ya. Kalau yang TAP ini uraian, tugas proyek atau bentuk lain yang mengukur kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial TAP suatu program studi. Ya, ujian TAP dilaksanakan melalui skema UO berbasis web ya, sama dengan yang tadi UO mata kuliah ya, berbasis web. Oke, tempat pelaksanaan UO TAP ditentukan juga oleh UT nih sesuai persyaratan teknis pelaksanaan ujian online ya. Jadi kita masih akan berkoordinasi lagi dengan Pokjar, dengan daerah nanti bisa enggak di lokasi-lokasi ini dibuka ujian online gitu kan. Kami takutnya tidak bisa kalau memang tidak sesuai persyaratan ya terpaksa mahasiswa harus ke wilayah kabupaten lain atau tadi kalau tidak bisa juga ya tadi USOP kan ujian semi online proctoring ya. Oke. Selanjutnya pelaksanaan UAS UAS ini tadi udah. UOTAP dapat dilaksanakan diakses ya. UOTAP dapat diakses di melalui SUO nih nanti yang datang ke sekolahan ya. Itu nanti mengaksesnya melalui SUO nanti sudah disetting oleh petugas nanti ya. Nah, ini dengan password peserta yang tercantum di KTPU. Lagi-lagi ada passwordnya ya. Jadi passwordnya harus di-download dilihat di KTPU. Downloadnya di mana? Di sia.ut.ac.id ya. Ya, jangka waktu pengerjaan TAP oleh mahasiswa itu maksimal 3 jam. Jadi waktunya panjang ya. 180 menit ya, 3 jam. Oke. Sesi UO TAP ini perharinya hanya 2 sesi kan tadi UTM 5 sesi kan. Kalau UO mata kuliah 4 sesi, kalau TAP ini hanya 2 sesi ya. Jadi kalau yang ada registrasi mata kuliah TAP kalau jangan bertanya lagi nanti, Pak, saya sesi 1 jam berapa sih, Pak? Sesi 2 jam berapa? Ini waktunya nih ya. 8 sampai 11, 13 sampai 16 yang untuk sesi 2 ya. Ya, rentang waktu pelaksanaan UAS UOP. Nah, ini juga ada rentang waktunya dari 6 Desember sampai 15 Januari ya. Jadi tanggal, daftar peserta dan lokasi UAS UO mata kuliah akan ditentukan kemudian ya. Nanti akan kita tentukan nih setelah mendapatkan daftar jadwalnya ya, daftar mahasiswanya. Oke, ini keadaan sementara kita ya kalau untuk tempat ujian online mata kuliah dan ujian online TAP ya. Ini sementara nih masih kita di Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang ya. Jadi nanti tadi nih kan kita akan koordinasi lagi di semua kabupaten bisa nggak dilaksanakan ujian online agar mahasiswa tidak lagi menumpang-numpang ujian di tempat-tempat ini ya. Jadi bisa nggak dilaksanakan eh, di kabupaten kotanya ya. Jadi nanti kami meminta kepastian nanti dari pengurus Pokjar ya, Bapak Ibu pengurus Pokjar
Jadi minta kepastian kira-kira bisa enggak dilaksanakan ujian online ini di daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi nanti kami akan meminta daftar di sekolah mana, nanti silakan Bapak Ibu pengurus Pokjar koordinasi dengan sekolah ya. Biasanya sekolah yang digunakan untuk ujian online ya. Oke. Ya, tanggal daftar peserta dan lokasi UAS, UO mata kuliah dan TAP ya. Semuanya lah ya tentang ujian itu akan kita beritahukan melalui grup mahasiswa UT Pontianak ya. Jadi jangan sampai mahasiswa keluar dari grup UT Pontianak, mahasiswa UT Pontianak, grup WhatsApp ya. Dianggap kan tidak penting, nanti akhirnya menyalahkan UT gitu kan. Jadi tolong tidak ada yang keluar kecuali sudah lulus kan. Kalau sudah lulus ya enggak masalah lah keluar dari grup mahasiswa gitu ya. Tapi kalau masih menjadi mahasiswa usahakan tidak keluar dari grup ya. Karena informasi-informasi kami semuanya melalui grup mahasiswa ini ya. Jadi jangan sampai grup mahasiswa sudah diberi informasi tapi informasinya tidak dibaca dengan benar ya. Dan juga tolong diingat tidak memotong-motong video atau gambar apapun gitu kan. Sebaiknya ya diberikan saja linknya. Ini tolong baca nonton sendiri gitu kan. Kecuali memang mahasiswa udah paham gitu kan. Karena gini banyak juga yang sudah nonton tapi tidak paham ya, asal motong video, motong gambar, potong gambar, tapi nanti ternyata tidak sesuai dengan yang diarahkan ya. Jadi makanya kami meminta tolong tuh ditonton sampai habis, jangan sampai nanti gagal paham dalam pelaksanaan UAS. Oke. Ya, ini pengunduhan, pengerjaan dan pengunggahan tab naskah soal lab diunduh oleh setiap mahasiswa ya. Oke. Naskah soal tab diunduh oleh setiap mahasiswa peserta tab di laman dengan menggunakan password mahasiswa yang tercantum pada KTPU melalui laman ini ya. Mahasiswa mengerjakan soal tab dengan mematuhi tata tertib ujian. Ya ini mahasiswa mengunggah ya fakta integritas, tapi ini bukan mahasiswa nih. Yang mengunggah nanti adalah petugas UT-nya ya. Karena kalau yang ini untuk yang UO USOP ya, tapi kalau UO mata kuliah atau UO tab itu kalau UO tab yang biasa yang bukan USOP itu pihak UBJJ nanti yang mengunggahnya ya. Jadi bukan mahasiswa. Jadi ini UPBJJ mengunggah fakta integritas ujian yang tradisi atau dijawab tetap yang telah selesai dikerjakan ke laman ini nantinya. Jadi bukan mahasiswa tapi orang UT-nya. Nanti kalau udah selesai mahasiswa tinggal kumpulkan, kami tinggal mengunggahnya. Oke, pengumuman nilai akhir mata kuliah untuk program diploma, sarjana, magister dan doktor adalah tanggal 8 Februari. Ini kalau ini dari pusat ya informasinya. Jadi nanti pengumuman nilai itu di tanggal 8 Februari. Jadi ujiannya tanggal 31 Januari terakhir kan. Nanti keluarnya langsung di tanggal 8 Februari 2023. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Oke. Integritas akademik dalam pelaksanaan UTM, UO mata kuliah, UO TAP dan UAS THE. Dalam mengerjakan soal, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian ya. Pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan sanksi akademik bagi yang melakukan sebagaimana tercantum pada tabel berikut nih ya. Kalau mencontek ya. Jadi nilai mata kuliahnya E, meminta atau menyertakan orang lain nih. Nah, ini joki nih. Kalau joki ini ya, itu dinyatakan semua mata kuliah yang diregistrasikan, misalnya di semester ini ada 7 mata kuliah, 7-7-nya akan mendapatkan nilai E. Oke. Nah, ini udah mulai penghabisan ya. Ya, ini ada mata kuliah ya. Nanti mata kuliah yang UTM nih. Mata kuliah UTM ini satu ya. Oke, ini mata kuliah UTM-nya apa-apa nanti dilihat saja. Oh, saya registrasi mata kuliah ini. Oh, berarti saya UTM jam berapa waktunya ya.
hari keberapa ini kan ketahuan tadi itu ya. Jadi ini mata kuliahnya kita pelan-pelan sebentar biar nanti mahasiswa bisa dipoto. Untuk yang ini aja ya dipoto ya. Jadi kalau untuk yang lain jangan difoto-foto, jangan dipisah-pisahkan ya. Oke, ini mata kuliahnya. Oke, mata kuliah ujian tatap muka nih ya. Ini untuk yang hari pertama. Oke. Oke, ini juga untuk yang hari pertama ya. Selanjutnya yang hari kedua ini mata kuliahnya, kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Oke. Ya, ini lanjut masih untuk hari kedua. Untuk hari ketiga, untuk hari keempat, hari kedua ya. Tidak ada keempat. Berarti hari ke-1 dan hari kedua. Oke, karena lanjut tadi nih kan ngomongnya. Oke, hari kedua ya. Nah, ini untuk yang ini yang tadi yang UTM ya, dilihat lagi. Oke. Sedangkan ini untuk mata kuliah THE ini. Oh, saya ada enggak nih mata kuliah THE? Nah, dilihat nih kode-kodenya. Oke. Ya, ini kode mata kuliah THE. Lihat waktu ujiannya ya. Oke. Oke, lihat waktu ujiannya. Terus ya ini mata kuliahnya MSIM S1 ya. Ini untuk yang mata kuliah THE program diploma dan S1. Oke, ini diploma dan S1. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang S2. Kalau S2 dan S3 semuanya THE ya. Oke, ini Oke, ini kalau S2 dan S3 enggak perlu dilihat, sudah pasti dia THE ya. Ya, untuk mata kuliah UO. Nah, ini mata kuliah UO nih. Ya, mahasiswa harus siap-siap nih kan. Ya, ini mata kuliah UO nih. Jadi ada jamnya, nanti jam ujiannya ya. Nanti jamnya dilihat disesuaikan dengan KTPU-nya. Ya. Ini mata kuliahnya nih yang ujian UO. Jadi mahasiswa tidak bisa memilih ya. Mau UO, mau THE atau mau UTM itu tidak bisa memilih. Langsung dari pusat yang menentukan ya. Ini untuk mata kuliah TAP ya. Kalau untuk mata kuliah TAP, ini juga ada beberapa mata kuliah TAP. Kalau TAP sih ya, asalkan mahasiswa beregistrasi TAP ya pasti nanti ujiannya ya ujian online ya. Oke, ini diingatkan kembali ya sebelum berakhir. Ya, untuk kepastian mata kuliah yang diikuti, mahasiswa pada saat ujian dapat dilihat di KTPU mahasiswa, kartu tanda peserta ujian mahasiswa masing-masing melalui sia.ut.ac.id ya. Oke, ini diingat nih. Saya ingatkan lagi. Bagaimana mahasiswa memperoleh KTPU? Nanti kan kalau mahasiswa buka SIA ya, nanti itu langsung pilih aja KTPU, nanti ada pilihan KTPU umum, KTPU UO, dan KTPU THE ya. KTPU tadi dapat di mana? Di-download diunduh di laman https, bisa saja nanti masuk ke sia.ut.ac.id ya. Jadi mulai tanggal 11 November sampai 16 Desember 2022 ya. Tadi kalau tidak kan mahasiswa waktu mendaftar menjadi mahasiswa sudah memiliki akun SIA ya. Mahasiswa kalau mahasiswa bilang saya belum ada akun SIA, nah itu berarti bohong ya. Jadi karena kalau untuk mendaftar mata kuliah registrasi itu menggunakan akun SIA. Jadi kalau nanti ternyata Pak saya didaftarkan oleh pengurus, nah tanya pengurusnya akun SIA saya apa ini kan? Saya mau download KTPU saya kan?
Jadi kalau mahasiswa ada alasan karena tidak ada akun SIA ya artinya mahasiswanya berbohong ya. Karena akun SIA itu waktu meregistrasi mata kuliah atau menjadi mahasiswa UT itu sudah ada. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan sementara ini ya. Nanti untuk kepastian tempat ujian ya, tempat ujian UO ya. Tapi kalau untuk yang ujian UTM kan tadi kita udah jelas ada 15 kabupaten kota. Tapi yang UO mata kuliah itu nanti kita masih akan koordinasikan lagi ya ke pengurus Pokjar ya, Bapak Ibu pengurus Pokjar, tolong kami diberikan informasi bahwa di daerah Bapak ya Bapak Ibu itu bisa dilaksanakan UO mata kuliah ya dengan jaringan yang bagus ya. Jadi mahasiswa tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten yang lain ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu pengurus Pokjar, mahasiswa semuanya, saya ucapkan terima kasih ya. Tolong informasi ini disampaikan ke teman-temannya, ke mahasiswanya ya. Jadi agar tidak telat dalam menerima informasi. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.